semuanya. Perkenalkan, nama aku Najwa Syahyan Fadila dengan NIM 3224001 jurusan Sistem Informasi. Nah, kebetulan ya, hari ini tuh aku mau jadi pahlawan teknologi ramah lingkungan dengan misi 1 yaitu Water Saver Challenge, yang dimana sistem irigasi cerdas berbasis IoT berhasil menghemat air hingga 30% di sebuah kampus. Nah, yang akan aku analisis di sini tuh apa? Yaitu adanya sensor utama yang digunakan dan prinsip sains yang terlibat di dalamnya. Nah, buat lebih lanjut, aku mau kita punya gambaran terlebih dahulu ya, gambaran yang dimana setiap kampus tuh pasti ada kegiatan mencuci tangan ataupun berwudu bagi yang muslim. Nah, dari dua kegiatan tersebut bisa saja menghasilkan keran air yang lupa atau yang belum tertutup secara sempurna sehingga air mengalir secara terus-menerus. Masih ada kan? Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah. Buat gambar ilustrasinya aku bakalan kasih lihat ya sebagai berikut. Nah, dari ilustrasi sebelumnya, bisa kita katakan bahwa penggunaan keran air manual tersebut kurang efektif dalam penghematan air karena masih banyak air yang terbuang secara sia-sia. Nah, lain halnya apabila kita menggunakan keran air yang sudah otomatis berbasis sensor inframerah ya. Sebagai ilustrasinya sebagai berikut. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin terkait beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan keran otomatis ini. Yang pertama adanya katup solenoid. Nah, katup solenoid ini berfungsi untuk mengatur aliran air dalam proses pembukaan atau penutupan keran secara otomatis. Cara kerjanya gimana? Nah, di dalam katup solenoid ini tuh adanya kumparan kawat. Nah, di waktu dia dapat aliran listrik, kumparan kawat ini berubah menjadi magnet sehingga menarik tuas dan air pun mengalir. Nah, dari katup solenoid ini bisa dikatakan prinsip sains yang terdapat di dalamnya yakni elektromagnetisme, yaitu gaya magnet dari arus listrik. Nah, untuk ilustrasinya sebagai berikut. Oke, kita lanjut lagi ya. Buat ilustrasi katup solenoid ini gambarannya seperti yang aku tampilkan sekarang. Nah, yang warna biru ini tuh anggap aja sebagai aliran air. Nah, dari katup solenoid ini tuh dia punya beberapa komponen, salah satunya magnet yang berfungsi sangat amat penting ya. Kalau misalkan dia memiliki arus listrik, secara langsung tabung ini tuh magnet ya, si magnetnya itu akan naik ke atas sehingga aliran air pun akan terus mengalir ke arah panah. Begitupun sebaliknya, ketika dia tidak memiliki arus listrik, maka magnet tersebut akan turun ke bawah dan menutup aliran air tersebut. Nah, begitu ya teman-teman buat ilustrasi dari katup solenoid ini. Lalu yang kedua adanya modul relay. Fungsi dari modul relay ini seperti saklar otomatis yang dikendalikan oleh sensor. Jadi modul relay ini bantu menguatkan sinyal supaya bisa menghidupkan atau mematikan keran listrik ya. Jadi prinsip sains yang terdapat di sini tuh adanya penguat dan pengendali arus listrik. Oke, lanjut lagi ya. Di sini adanya sensor inframerah atau bisa kita sebut juga sebagai sensor proximity. Jadi dia bisa mendeteksi tangan tanpa disentuh apapun. Dan prinsip sains yang digunakannya itu adalah pantulan cahaya inframerah. Jadi contohnya itu kita bisa mendekatkan tangan ke sensor, lalu dia akan mengeluarkan cahaya dan memantulkannya kembali. Dan arus listrik pun berubah sehingga sensor pun mengirim sinyal untuk menyalakan keran secara otomatis. Begitupun ketika kita menjauhkan tangan kita dari sensor, maka pantulannya pun hilang sehingga air keran pun berhenti. Oke, kalau diperhatikan dari sensor ini tuh dia punya 3 warna kabel yang berbeda. Ada warna merah, kuning, dan warna hitam. Nah, fungsinya tuh tiap kabel tuh berbeda ya. Kalau yang warna merah ini tuh dia membawa arus positif yang dimana tugasnya adalah untuk menghidupkan sensor. Kalau yang hitam itu dia sebagai ground atau tempat arus balik sistem biar aman. Lalu yang terakhir itu ada warna kuning. Nah, yang kuning itu gunanya untuk mengirim sinyal ke relay. Jadi saat sensor mendeteksi tangan, dia akan bekerja secara bersamaan. Nah, lanjut lagi ke alat yang keempat, yaitu adanya modul power atau sensor tambahan.
yang dimana fungsinya untuk pengatur tegangan atau kabel penghubung sensor ke relay. Kadang juga dia sebagai alat pendeteksi apakah relay sudah nyala atau belum. Bisa dilihat dari indikator kecil yang biasa kita sebut LED nih. Kalau yang ininya sudah nyala berarti dia akan mengeluarkan cahaya. Kalau belum nyala berarti dia tidak akan mengeluarkan cahaya. Namanya ini relay ya. Kita lanjut lagi buat adaptor daya. Nah, adaptor daya ini tuh dia berfungsi sebagai sumber listrik untuk keran otomatis ini. Dan prinsip sains yang digunakannya itu adalah konversi energi listrik, yang dimana dari arus AC PLN diubah menjadi arus DC bertegangan rendah sekitar 5 hingga 12 volt. Jadi aman banget buat solenoid, buat sensor, dan juga buat relay. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa adaptor daya ini tuh dia menyuplai energi listrik sehingga semua komponen berjalan secara stabil. Nah, apa sih bedanya arus AC dan DC? Kalau AC itu dia arah bolak-balik atau arus bolak-balik, sedangkan untuk DC itu dia arusnya searah ya. Untuk perbedaannya seperti itu. Oke, lanjut, kita pasang mode relay. Nah, relay ini tuh kayak saklar otomatis, dia bisa nerima sinyal dari sensor dan ngatur buka tutup air. Nah, jadi buat kabel kuning dari sensor disambung ke input relay, terus kabel dayanya kita sambung ke sumber listriknya. Habis itu taruh relay di tempat kering, jadi jangan sampai kena air. Setelah itu, kita pasang adaptor daya ke stop kontak, fungsinya buat ngasih listrik ke semua komponen kayak sensor, relay, dan solenoid. Nah, adaptor ini tuh yang bikin nyala semua komponen ya. Oke, sekarang coba kita tes. Deketin tangan ke sensor, nah airnya nyala. Pas tangan dijauhin, airnya pasti bakal langsung berhenti. Jadi gitu cara kerjanya dan cara pasang keran otomatisnya. Nah, semuanya saling menyambung. Sensor buat deteksi relay, buat mengatur, solenoid buat buka tutup air, dan adaptor buat menyuplai listriknya ya. Nah, seperti itu dari penjelasan pemasangan setiap komponennya. Oke, dari yang udah aku jelaskan sebelum-sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa macam prinsip sains yang terdapat di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada apa? Yang pertama itu ada refleksi cahaya inframerah, yang udah aku jelaskan sebelumnya terkait penggunaan sensor yang bisa mendeteksi tangan tanpa disentuh apapun. Lalu yang kedua adanya konversi energi listrik yang terdapat pada adaptor daya ya, yang bisa mengubah arus AC menjadi arus DC. Lalu lanjut lagi adanya elektromagnetik yang terjadi pada katup solenoid yang udah aku jelaskan sebelumnya dengan simbol tabung ya, tabung yang bisa naik ke atas dan ke bawah. Lalu lanjut lagi adanya sistem kontrol otomatis. Hal tersebut terjadi pada relay. Nah, untuk kesimpulannya seperti itu, dan mungkin teman-teman di sini pasti bakal bertanya, buat keran otomatis itu disimpan di area yang sering terkena cipratan air, sedangkan energi yang digunakan di sini tuh energi listrik. Apakah aman? Nah, pasti aman ya teman-teman, karena ada alatnya untuk menutup komponen-komponen yang penting ini. Nah, contohnya sebagai berikut. Kalau misalkan teman-teman gak mau memakai alat tersebut, kita bisa akalin buat menyimpan komponen di luar area yang tidak terkena cipratan air. Oke, untuk kesimpulannya begitu ya. Oke, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan tugas ini ya. Boleh dikoreksi sama-sama dan pastinya aku bakal memperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih yang udah bantu nonton. Aku pamit undur diri. Bye-bye.